Aku terlahir dari keluarga yang sederhana, hidup di pedesaan yang jauh dari riuhnya perkotaan. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, aku telah mengukir cita-cita menjadi seorang guru suatu saat kelak. Namun, untuk mewujudkan cita-cita itu, terlebih dulu aku harus meraih gelar sarjana. Maka mimpi menjadi seorang sarjana sesungguhnya telah bersemayam dalam anganku sejak kecil. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkinkah suatu saat nanti aku benar-benar bisa mewujudkan impian besar itu? Kecemasan seperti demikian seringkali bermunculan dalam benakku. Apabila mimpi itu diselami jauh lebih dalam, maka biaya untuk menempuh program sarjana tidaklah murah bagi kantong Bapak. Namun Bapak selalu memberikan pandangan penuh optimis kepadaku, bahwa pada saatnya aku pasti bisa merasakan bangku pendidikan tinggi. Bapak sangat yakin, rezeki akan datang dari mana saja apabila segala sesuatunya didasarkan pada niatan yang baik. Dukungan Bapak kepadaku nyatanya penuh 100%. Agar melalui sarjana, kelak aku akan menjadi orang yang berguna sekaligus bisa menjadi penerusnya. Bapak adalah pensiunan guru honorer. 38 tahun lamanya Bapak mengabdi untuk negeri menjadi seorang pendidik. Menjalankan amanat undang-undang negara untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah memasuki masa pensiun, Bapak memutuskan untuk berprofesi sebagai petani. Menggarap beberapa petak sawah yang terletak tidak jauh dari rumah. Mengisi dan menjalani hari-hari tua dengan bersahabat bersama alam pedesaan, agar tetap bisa melanjutkan roda kehidupan. Baik Bapak ataupun Ibu pernah berjanji akan mewujudkan impianku itu, mengantarku untuk bisa duduk di bangku perguruan tinggi, hingga menuju pintu gerbang kesuksesan, sebagaimana kakak-kakakku yang lain. Tekadnya amat besar melebihi tembok raksasa yang berada di Cina, bahkan jauh lebih kokoh daripada tembok Berlin yang pernah ada di Jerman. Meraih kesuksesan nyatanya seperti mencari emas di dalam endapan lumpur kehidupan. Siapapun akan rela mendulang emas di sana, meski harus menyelami lumpur yang hitam. Pantang menyerah menjadi kunci utama untuk mendapatkan sebongkah logam yang dimuliakan itu. Sebuah kesuksesan tidak akan pernah ditemui jika seseorang hanya berpangku tangan. Malam mulai menyapa ketika senja telah membentangkan jingganya di ufuk barat. Suara beduk maghrib menandai pergantian siang dan malam dengan semilir angin petang yang terasa seperti tengah membawa kedamaian. Membelai mesra setiap lekuk tubuh-tubuh manusia dan merasuk ke dalam jiwa melalui setiap aliran-aliran darah. Seiring dengan tarikan dan embusan napas, tubuhku turut merasakan kedamaian itu. Tak lama ponselku berdering, menandakan ada sebuah pesan singkat yang masuk. Serta-merta aku buka pesan singkat tanpa nama itu dan kubaca dengan saksama. Selamat, Anda dinyatakan lolos dalam seleksi tahap pertama. Cetak bukti kelulusan Anda di laman resmi kampus dan ikuti seleksi tahap kedua, yaitu wawancara, besok pagi pukul 9. Gemetar seluruh badan ketika kubaca dalam-dalam pesan itu. Antara rasa percaya dan tidak percaya hadir secara bersamaan, menyesakkan dada hingga membuat jantungku bersemangat
untuk meluapkan sukacita. Akhirnya, aku berhasil menaklukkan kerasnya medan pertempuran. Kokohnya tembok perguruan tinggi terakhir berhasil kutembus. Setelah berpuluh kali pedangku membentur kerasnya tembok-tembok perguruan tinggi yang lain. Sekarang, inilah jawaban dari Sang Maha Pasti yang jauh lebih indah dari sekadar angan hambanya. Menempatkan setitik sukacita di ujung asa yang hampir sirna itu. Aku berlarian mencari bapak dan ibu. Bapak, ibu. Aku hampiri mereka yang tengah berada di dapur dengan membawa berita gembira ini. Ono opo le? Sahut bapak yang terkejut mendengarku. Alhamdulillah pak, kulo dipun tampi kuliah. Menjing kulo badhe tes wawancara. Ucapku penuh syukur dan kegirangan. Matur nuwun pak, bu, sampun tungaaken kulo. Bergantian aku memeluk bapak dan ibu erat-erat. Seketika suasana petang kali ini membawaku larut dalam keharuan, mengharu biru dalam rasa gembira setelah berhasil di medan pertempuran. Sejak duduk di bangku sekolah menengah, aku mulai membiasakan diri untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa Kromo. Secara sederhana, penggunaan bahasa Jawa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Kromo. Bahasa Jawa Ngoko digunakan kala berkomunikasi dengan seseorang yang seusia atau yang sudah dikenal dekat. Sementara, bahasa Jawa Kromo adalah tataran bahasa Jawa yang halus, yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang tua atau seseorang yang lebih dihormati. Alhamdulillah le, pandungane bapak lan ibu dikabulke karo sing kuwasa. Mulai saiki, kowe sinau sing sregep yo. Bapak lan ibu mung pengin kowe besok dadi anak sing sukses. Jawab bapak dengan penuh pengharapan. Sinau sing sregep yo le. Ibu uga kepingin besok kowe dadi anak sing bisa mbahagiake wong tua. Sahut ibu. Kini matanya tampak berkaca-kaca berlinangan air mata. Nggih, Pak, Bu. Kula nyuwun pandonga lan pangestunipun. Suaraku bergetar dan terdengar parau karena larut dalam keharuan ini. Aku pun merasakan kelopak mataku penuh dengan air mata hingga mengaburkan pandangan. Kembali ku peluk bapak dan ibu bergantian, mencurahkan semua rasa gembira yang ada di dalam hatiku. Pelukanku disambut dengan dekapan penuh kehangatan dari bapak dan ibu secara bergantian pula. Kelopak mataku kini tak mampu lagi membendung air mata hingga tumpah di dalam dekap cinta ibu. Petang ini akan menjadi salah satu saksi yang tidak akan lekang oleh waktu. Disaksikan rembulan yang mulai menampakkan wajahnya, juga malaikat penjaga malam yang telah turun ke bumi. Di dalam ronggohan ibu, semangatku kembali menyala-nyala, bahkan jauh terang nyalanya daripada pelita malam. Kini bapak memintaku untuk bergegas mengambil air wudhu, mengajakku serta ibu untuk segera mendirikan salat maghrib berjamaah. Bersyukur atas nikmat yang hadir jauh dari dugaan hambanya. Melalui cara-cara seperti ini, yang tak mampu dijangkau oleh angan manusia. Sebagaimana yang kualami pada petang ini.
Maka seperti itulah rencana Tuhan. Usai salat berjamaah, aku meminta izin kepada bapak dan ibu untuk pergi ke rumah Pak E, menjenguk keadaannya, sekaligus mengabarkan berita gembira ini. Sama halnya dengan bapak maupun ibu, Pak E memiliki harapan yang besar kepadaku, supaya kelak aku bisa menjadi orang yang berguna. Serangkaian proses seleksi masuk perguruan tinggi telah usai kulaksanakan. Prosesnya terbilang cukup panjang, mengingat jalur seleksi yang kuikuti kali ini adalah gelombang terakhir. Segalanya harus segera diselesaikan dalam waktu yang cepat. Mulai dari tes wawancara, menyelesaikan administrasi, sampai pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus. Keseluruhan proses tersebut harus segera kuikuti dalam hitungan 8 hari saja. Sejak dinyatakan lolos dalam tahapan tes yang kedua, yaitu wawancara. Selamat, saudara, saya nyatakan diterima. Selamat bergabung di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ucap Pak Akmal usai mewawancaraiku. Beliau kemudian memberikan cap stempel pada kartu pesertaku sebagai tanda bahwa aku resmi menjadi mahasiswa baru di jurusan ini. Di awal wawancara, beliau memperkenalkan diri sebagai salah satu dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Panggilan akrabnya di kalangan mahasiswa adalah Pak Akmal. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, ungkapku dengan penuh syukur. Tapi ingat, saudara mulai sekarang harus rajin membaca. Karena untuk memperkaya wawasan, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia perlu banyak membaca buku. Baik bacaan dari buku fiksi maupun buku non-fiksi. Semangat belajar harus selalu dijaga, supaya tak sampai padam di tengah jalan. Sekarang silakan diselesaikan proses administrasinya. Balas Pak Akmal. Baik, Pak. Aku mengangguk pelan dan tersenyum optimis. Terlebih dahulu, sebelum meninggalkan ruangan Pak Akmal, aku berjabat tangan dan segera menuju tempat administrasi. Pesan Pak Akmal untuk selalu membaca akan selalu kuingat, mulai hari ini sampai aku lulus kelak. Menjadi motivasiku dalam menempuh perjalanan panjang program sarjana. Salah satu maksud pesan yang bisa kutangkap dari yang beliau sampaikan adalah keharusan setiap mahasiswa memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Dengan demikian, seorang mahasiswa tidak akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan kuliah program sarjananya.